Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat jumpa adik-adik para siswa sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, senang rasanya kita bisa bertemu kembali pada pokok pembahasan, yaitu permintaan dan penawaran. Baiklah para siswa sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang banyak, berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang permintaan dan penawaran, marilah kita sama-sama memperhatikan KI dan KD yang menjadi acuan untuk pembahasan kita kali ini. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar yaitu permintaan dan penawaran. Berikutnya indikator dalam pembahasan tentang permintaan dan penawaran kali ini yaitu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Permintaan dan penawaran merupakan dua istilah yang tidak asing di telinga kita yang belajar tentang ekonomi. Tapi, tahukah adik-adik apakah yang dimaksud dan permintaan itu? Permintaan dari beberapa literatur dinyatakan bahwa permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Jadi ayo, siapa yang melakukan permintaan? Betul, yang melakukan permintaan adalah yaitu konsumen. Setelah permintaan, sekarang kita ulangi lagi, yaitu apakah yang dimaksud dengan penawaran. Dari beberapa literatur ekonomi dijelaskan bahwa penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, ayo, siapakah yang melakukan penawaran? Penawaran dilakukan oleh penjual atau produsen. Setelah kita mengetahui tentang definisi atau pengertian daripada permintaan dan penawaran, berikutnya apakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Apabila harga barang itu naik, maka otomatis permintaannya menurun. Apabila harga barang itu turun, otomatis permintaannya akan naik. Yang kedua, dipengaruhi juga oleh keberadaan harga barang substitusi dan barang komplementer. Maksudnya, barang substitusi itu bisa mempengaruhi permintaan dari barang aslinya. Ketersediaan daging ayam yang sewaktu-waktu bisa menjadi pengganti daripada daging sapi itu akan bisa mempengaruhi
ketika harga daging sapi itu naik, maka permintaan terhadap daging ayam bisa jadi naik. Karena dengan kekurangan sumber daya, dengan kekurangan uang yang ada, konsumen akan beralih dari membeli daging sapi kepada daging ayam. Nah, begitu juga barang komplementer. Keberadaan barang komplementer bisa mempengaruhi permintaan suatu barang itu sendiri. Permintaan terhadap benang lah contohnya ya, dan jarum. Jarum dan benang ini dua barang yang bersifat saling melengkapi. Semakin meningkat permintaan terhadap jarum, maka juga permintaan terhadap benang meningkat. Semakin banyak yang menggunakan sepatu, maka semakin banyak juga lah yang membutuhkan kaos kaki. Berikutnya, permintaan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Nah, sekarang ketika masyarakat dikasih oleh pemerintah, anggaplah ada BST, ada BLT, ada dana lainnya, daya beli masyarakat meningkat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, otomatis kebutuhannya, keinginannya untuk mendapatkan suatu barang atau jasa itu juga meningkat. Berarti pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat itu juga mempengaruhi permintaan. Berikutnya, intensitas kebutuhan. Suatu barang apabila dinyatakan bahwa barang itu sangat penting oleh konsumen, maka dengan sendirinya konsumen akan ingin memiliki barang tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan intensitas kebutuhan. Yang berikutnya adalah pertambahan penduduk. Jelas, semakin banyak penduduk, maka kebutuhannya juga semakin meningkat. Permintaannya kepada barang dan jasa juga semakin meningkat. Yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu selera. Selera konsumen bisa mempengaruhi jumlah permintaan. Setelah kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, sekarang kita lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu diantaranya adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Ini sama juga dengan permintaan tadi. Ketika harga barang itu naik, maka penjual atau produsen akan menawarkan barang dalam jumlah yang banyak. Nah, ini berbanding searah dia. Kalau penawaran itu berbanding searah dengan harga. Harga naik, penawaran juga naik. Harga turun, penawaran turun. Contoh, ketika harga cabai itu mahal, para petani seakan-akan tidak sabar gitu. Belum saja ditunggu matang cabainya, ingin dipanen terus. Kenapa? Karena lagi-lagi harganya yang mahal. Tapi ketika harga jualnya itu anjlok, turun, terkadang biaya untuk produksi, biaya untuk metik saja itu mahal, tidak sesuai dengan hasil. Kadang-kadang malas dipetik. Nah, inilah kalau penawaran itu harganya berbanding searah dengan harga barang itu berbanding searah dia. Harga naik, barang juga naik. Tapi kalau permintaan berbanding terbalik. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Berikutnya, penawaran juga dipengaruhi oleh teknik atau biaya produksi. Semakin biaya produksinya itu meningkat, maka penawaran bisa saja itu turun. Karena kos atau biayanya yang terlalu tinggi. Berikutnya, harga sumber produksi. Semakin harga sumber produksi, faktor produksi yang digunakan itu semakin mahal, maka bisa saja penawarannya itu semakin berkurang. Ya, karena harga daripada sumber produksi ini termasuk biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, bisa saja hasil produksi itu semakin menurun. Semakin murah biaya produksi, bisa saja hasil produksinya bisa meningkat.
Yang terakhir adalah yang mempengaruhi penawaran, yaitu perkiraan harga di masa yang akan datang. Perkiraan harga di masa yang akan datang ini bisa mempengaruhi jumlah penawaran. Sama juga seperti permintaan. Ingat, ketika awal-awal corona masyarakat banyak yang membelanjakan atau yang membeli barang kebutuhan dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena diperkirakan bahwa besok ataukah lusa harga barang itu akan naik karena kondisi. Begitu juga penawaran. Produsen akan meningkatkan produksinya ketika memperkirakan bahwa besok ataukah lusa itu tingkat permintaan kepada barang tersebut akan naik. Nah, jadi perkiraan itu bisa saja mempengaruhi tingkat penawaran. Nah, demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya. Nah, dengan berakhirnya materi tentang pengertian permintaan dan penawaran, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dan permintaan dan penawaran. Sekarang Pak Guru ingin mengasih satu soal. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Nah, pada sesi terakhir Pak Guru ingin memberikan satu contoh soal. Semoga adik-adik masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dari data berikut ini, 1. Harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Teknik atau biaya produksi. Yang keempat, harga sumber produksi. Yang kelima, perkiraan harga di masa yang akan datang. Berdasarkan data di atas, yang termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan adalah, ayo yang mana? Coba kita analisis sama-sama. 1. Harga barang itu sendiri. Ini memang bisa mempengaruhi permintaan, namun bisa juga mempengaruhi penawaran. Untuk permintaan sudah Pak Guru jelaskan tadi, yaitu apabila harga naik, permintaan turun. Apabila harga turun, permintaan naik. Permintaan dan jumlah barang yang diminta, harga dan jumlah barang yang diminta pada permintaan itu berbanding terbalik. Nah, sedangkan kalau pada penawaran, harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding searah. Semakin harga itu naik, maka penawaran juga semakin naik. Nah, untuk nomor 1 ini bisa masuk ke permintaan, bisa masuk ke penawaran. Kita cari yang spesifik lagi. Nomor 2, pendapatan masyarakat. Pak Guru katakan tadi, semakin tinggi daya beli masyarakat, maka tingkat permintaannya juga semakin tinggi. Berarti pendapatan masyarakat ini adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Namun kita lihat dulu tabel atau data berikutnya, apakah ada nggak yang masuk ke atau yang mempengaruhi permintaan. Nomor 3, teknik atau biaya produksi. Biaya produksi ini mempengaruhi permintaan apa penawaran? Siapa yang melakukan produksi? Ayo, produsen. Berarti produsen melakukan penawaran. Oleh karena itu biaya produksi itu mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, harga sumber produksi. Harga faktor produksi, harga bahan pokok produksi itu juga mempengaruhi tingkat penawaran. Ya. Yang terakhir, yang kelima, perkiraan harga di masa yang akan datang. Itu mempengaruhi penawaran. Baiklah, di antara 5 poin ini yang manakah yang mempengaruhi permintaan? Yang nomor 2. Kita cek apakah benar atau salah. Cek. Oh ya, ternyata benar ya. Baiklah, adik-adik para siswa yang saya hormati dan saya cintai, demikianlah pertemuan kita pada materi permintaan dan penawaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan lanjutan daripada materi ini.
Tetap bersemangat dan tetap giat belajar. Jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga keluarga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.